Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novandika Ida Pamungkas dengan NBI 14619.044. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana saya mengerjakan lembar soal evaluasi tengah semester dari mata kuliah Komgraf atau Komputer Grafik dan Visual Data dari kelas A dengan dosen pengampunya Pak Caidir Calaf Islami, Eskom Mkom. Oke, pertama-tama buatlah implementasi dari soal pada materi ujian dengan menggunakan OpenGL. Jadi kita akan menggunakan ini. Buat sebuah bangun jajar genjang dan dibentuk dari beberapa vertex. Beri dua tekstur. Tekstur pertama adalah foto sendiri dan tekstur kedua adalah tekstur background. Jadi hasilnya akan seperti ini. Kecepatan ini tergantung juga dari VGA kalian. Jadi akan saya jelaskan bagaimana saya membuat ini. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita mendeklarasikan libsanya untuk memanggil berbagai macam jenis fungsi dari GLM dan juga GLEW dan GLFV itu sendiri yang akan kita gunakan nanti. Penggunaan GLEW, GLFV ini digunakan untuk menggunakan vertex dan juga untuk membuat Windows. Dan ini adalah fragment core untuk mengatur bagian menggunakan vertex dan dari warna dan juga bentuk tekstur. Sedangkan vector core ini untuk seperti rendering. Jadi kayak pemrograman gitu, pemrogram render. Nah, di sini saya sudah membuat verticals ini sendiri, yaitu ini adalah posisi, warna, text chord dalam bentuk jajar genjang itu sendiri. Saya membentuk jajar genjang dari dua buah segitiga dengan bentuk dari 0, 1, 2, 0, 1, 2, yaitu dari pojok kiri atas, pojok kiri bawah, dan juga pojok kanan atas. Jadi bentuknya seperti ini. Dan yang kedua dari 302. Oke. Pada bagian ini void recess ini digunakan untuk mengatur Windows agar bisa diubah ukurannya. Jadi kayak gini bisa diubah sesuai sesuka hati. Dan ini untuk point input test ini, jika saya menekan escape, maka otomatis program akan menutup. Jadi saat saya tekan escape, program otomatis tertutup. Load shader ini digunakan untuk menggunakan vertex, dan kita akan menjalankan vertex core GSLL ini sendiri yang berisi seperti ini. Ini adalah fungsi kode-kode dari deklarasi vertex itu sendiri. Dan vertex juga, dan ini ada deklarasi dari fragment core, di mana fragment core ini digunakan untuk mengatur warna, tekstur dan sebagainya, dan juga digunakan sebagai compiler. Pada main kita akan menginisiasi GLEW, di mana ini wajib digunakan, dan ini OpenGL option. Setelah itu kita akan melakukan inisialisasi shader, di mana nanti shader ini digunakan untuk membuat bentuk kita. Dan ini angka selanjutnya bisa dilihat di Learning OpenGL, set vertex, painting, dan ini kita menggunakan inisialisasi tekstur. Nah, untuk menambahkan inisialisasi tekstur, kita harus menambahkan sebuah header yang bernama stbimagh. Bisa kita download di websitenya sendiri.
Kita buka Learn OpenGL, kita buka Introduction, Getting Started, Tekstur. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk memasukkan satu tekstur. Nah, kita bisa mendapatkan STBI Mageha di sini dengan mendownloadnya dari link GitHub yang sudah dihubungkan, atau kita bisa mengkopinya secara manual dan menginputkannya sendiri di sini. Oke, kembali lagi. Setelah inisialisasi tekstur, di sini saya akan menjelaskan apa itu inisialisasi tekstur di bagian sini. Pada GL text parameter di sini kita akan membuat sebuah bentuk, yaitu ini sebenarnya bisa fill, bisa repeat. Bisa dilihat perbedaannya di Learn OpenGL tadi. Kalau misalnya kita pakai, karena kita menggunakan foto dan kita pingin fotonya itu gak aneh-aneh, jadi kita gunakan GL fill atau GL repeat juga bisa. Dan ini untuk GL linear dan meetup linear sendiri, seperti misalnya kita zoom atau kita zoom in zoom out, itu nanti gambarnya akan kerender lebih jelas gitu, jadi nggak cepet pecah. Nah, bagaimana kita mengelot gambarnya dan dimana kita menaruhnya? Di sini kita akan menuju pada folder utama dari project kita. Nah, kita akan diarahkan di sini dan kita bisa membuat sebuah folder baru bernama images, dan bisa kita masukkan foto-foto yang ingin kita pakai. Di sini saya memakai misal.jpg. Ya, misal JPG yaitu berarti foto saya yang ini, yang ada love-nya ini. Dan ini untuk GL text image 2D ini kita akan mengimplementasikannya dengan GL RGB. Alasannya kenapa? Jika kita menggunakan RGBA, di belakangnya nanti akan ada kayak semacam bercak atau garis-garis putih tipis gitu, kayak kotak-kotak PNG gitu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan gambar yang PNG, kita akan menambahkannya sebagai RGBA atau red, green, blue, dan A nya ini mungkin masuk ke kayak black and white gitu. Jadi maka tekstur tadi akan masuk, yaitu foto saya tidak mengikuti karena sudah diatur di sini. Kalau misalnya saya tidak mengatur ini dan kita menggunakannya sebagai default persegi, maka gambar itu akan mengikuti yang text core, jadi akan mengikuti bentuk dari jajar genjangnya, tidak tercrop. Nah, kemudian saya untuk inisialisasi tekstur kedua. Tekstur kedua ini sebenarnya hampir sama dengan yang tekstur pertama. Cuma kita mengcopy dan menghilangkan beberapanya, dan kita memberi nama variabel yang baru, yaitu tekstur 1. Sedangkan yang tadi kan kita cuma GULT tekstur saja. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk gambar yang kedua ini, karena saya ingin biar gak tabrakan, saya menggunakan gambar PNG, dan sebagai contoh saya menggunakan gambar ASCII. ASCII ini sendiri yaitu gambar PNG di mana tidak ada backgroundnya atau polosan. Nah, setelah itu kita bisa mengatur pada fragment core, di mana di sini saya jelaskan untuk FX Color Fact 4 ini maksudnya dia cuma menggunakan warna biasa, dan kalau misalnya kita cuma ingin menggunakan satu foto saja, saya menggunakan yang FX Color Texture 0 dan Text Code. Kini sudah saya deklarasikan uniform samplernya di sini sebagai picker, dan nanti harus ditaruh di update pada bagian gunakan tekstur ini sama update uniform. Nah, ini kan ada tekstur 0 sama tekstur 1, sebagai dinamain seperti ini biar lebih gampang.
Nah, karena kita mau menggunakan dua, jadi kita menggunakan FS Color Mix tekstur 0 versus Xcode, dan dari tekstur 1 dan Xcode 0,2. Maksudnya 0,2 ini dia itu seperti kayak ketebalan gitu. Misalnya kita atur 0,1, maka gambar kedua akan semakin tipis dibandingkan gambar yang pertama. Kalau misalnya semakin besar, maka juga akan semakin tebal. Sebagai contoh, saya tadi menggunakan 0,2 karena menurut saya udah pas dan nggak terlalu tipis gitu. Nah, selanjutnya dimana saya akan menjelaskan tentang rotasi, translasi, dan scale. Di sini adalah kita menggunakan sebuah header baru, kita masukkan ini fake 2, fake 3, fake 4 sampai fake 4, dan kita tambahkan GTC metric transform. Di sini maksudnya agar kita saat diputar itu kan kayak ada apa itu viewpoint metric dari berbagai sudut gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, di sini ada kayak rotasi dari angle mana, itu semua dari metrik bisa dipelajari di sini. Dan ini adalah untuk headernya, deklarasinya, dan ini dimana kita menggunakan nanti di vertex itunya, di vertex core-nya. Nah, di sini. Jadi jika sudah dimasukkan seperti ini dan kita cek semua udah benar dan langsung dijalankan, maka otomatis gambarnya yaitu gabungan antara gambar ini dan gambar ini sebagai gambar pertama dan ini sebagai gambar kedua. Oh ya, kecepatan ini tergantung dari render VGA masing-masing ya, karena saya menggunakan VGA yang versi lama yaitu Nvidia GTX 460 series, jadi agak lama karena ini emang VGA lama. Nah, sini seperti ini. Ini untuk ini karena misalnya terlalu lama gitu ya, bisa juga diatur gitu di bagian, bisa diatur di bagian sini, rotasi dan transcale di yang kedua ya, di sini kan, karena VGA saya lemot 0,6 f itu sebenarnya udah sangat cepat. Kalau misalnya kita semakin kecil, jadi semakin lambat juga. Oke, sekian presentasi evaluasi tengah semester saya. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.